Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat. Pada video kali ini, saya akan berbagi materi fungsi bahasa, terutama nanti fungsi bahasa Indonesia dengan kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Baik, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita berbicara mengenai fungsi bahasa, ada baiknya kita pahami dulu bahasa itu sebenarnya apa, atau hakikat dari bahasa itu apa. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi hujan atau lambang bunyi yang bersifat arbiter, kemudian sistemik dan konvensional. Arbiter itu apa? Arbiter itu adalah sesuatu yang mana suka, terserah. Ya. Orang dapat menyebut sebuah objek dengan apa saja, terserah dia. Tetapi nanti ada syarat berikutnya, yaitu konvensional. Artinya harus disepakati oleh siapa? Oleh masyarakat bahasa, atau paling tidak pada komunitas bahasa tertentu. Nah, berikutnya bahasa adalah sistemik. Apa yang dimaksud sistemik? Sistemik adalah bahasa merupakan gabungan atau merupakan sistem-sistem dari gabungan sesuatu yang kecil, atau sistem-sistem yang kecil, atau unsur-unsur yang kecil. Kita bisa lihat misalkan dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata, kita mengenal imbuhan, ya, awalan, akhiran, belum lagi ada subjek, predikat, objek, ya, secara struktur kalimat begitu. Nah, itu semua kesatuan, itu semua sistem. Artinya bahasa akan bermakna ketika sistemnya benar. Nah, terkait dengan arbiter, kita bisa melihat teman-teman misalkan ojek online. Ya. Ojek online punya bahasa sendiri atau kosakata sendiri. Barangkali kita yang tidak menjadi bagian dari mereka tidak paham. Karena yang mereka bentuk adalah komunitas berbahasa di dalam ojek online tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai konvensi. Kesepakatan atau konvensi pemahaman bersama di dalam sebuah komunitas bahasa atau masyarakat bahasa. Nah, berikutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi. Dengan tujuan apapun, ya, baik untuk menyampaikan orang lain, membujuk, menyampaikan informasi, tetapi intinya bahasa pada dasarnya, pada umumnya berfungsi sebagai alat komunikasi. Berikutnya adalah fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, sebagai ekspresi diri. Seseorang dapat menyampaikan kesedihan, kebahagiaan, berkeluh kesah melalui bahasa atau menggunakan bahasa. Itulah mengapa bahasa memiliki fungsi untuk ekspresi diri. Berikutnya adalah sebagai alat komunikasi. Ya, secara khusus juga dapat sebagai alat komunikasi, menjalin hubungan, menjalin interaksi. Berikutnya bahasa berfungsi sebagai alat adaptasi. Contoh, ya, seseorang lelaki yang sedang jatuh cinta dengan kekasihnya, ketika di tongkrongan dia berbahasa secara uraan, ya, tidak sopan. Tiba-tiba malam minggu dia ingin mengapel ke rumah kekasihnya. Di sana ada orang tuanya yang biasanya uraan, tiba-tiba dia santun. Nah, dia menunjukkan santun dengan apa? Dengan bahasanya, dengan perilakunya, dengan tingkah lakunya, atau juga dengan pakaiannya. Tetapi paling tidak ada bahasa, ya, yang digunakan untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu di lingkungan keluarga kekasihnya tadi. Nah, artinya bahasa bisa digunakan sebagai bentuk adaptasi. Yang nomor 4, bahasa secara khusus dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Kita ketahui bahwa di lingkungan kita banyak sekali aturan-aturan, norma-norma yang baik lisan maupun tidak, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis artinya aturan itu disampaikan dengan bahasa.
Yang disangkut demikian, barangkali ada nasihat, ada ketentuan yang disampaikan sehingga itu akan membentuk sebuah kontrol. Kita tidak boleh ke tempat A. Kalau di tempat A kata kita harus bagaimana. Artinya bahasa bisa mengontrol secara sosial. Berikutnya kita coba pahami fungsi bahasa dari Halliday. Yang pertama, bahasa secara personal atau fungsi bahasa personal, yaitu fungsi bahasa ketika dia digunakan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran. Kemudian yang kedua adalah fungsi bahasa regulator, ketika bahasa digunakan untuk meyakinkan, mempengaruhi orang lain, untuk membujuk, ayo ikut denganku. Nah, kemudian informatif adalah ketika bahasa digunakan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi. Nah, yang saya gunakan ini adalah fungsi bahasa informatif. Artinya saya memberikan sedikit ilmu kepada penyimak video ini. Berikutnya adalah fungsi bahasa imajinatif. Artinya, bahasa digunakan untuk menyampaikan rasa estetis, bentuk-bentuk keindahan. Kita bisa mencontohkan seperti puisi, kemudian bernyanyi begitu. Nah, itu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan rasa estetis. Berikutnya, fungsi interaksional. Artinya bahasa digunakan untuk basa-basi. Nah, ketika kita pagi hari keluar dari rumah dengan lengkap menggunakan seragam, kita akan berangkat, tiba-tiba disapa oleh tetangga, mau berangkat kerja mas, atau mau berangkat sekolah. Sebenarnya fungsi bahasa yang digunakan adalah untuk basa-basi saja, untuk membangun hubungan sosial agar lebih erat, sebatas untuk say hello. Berikutnya yang nomor 6 adalah instrumental. Ketika bahasa digunakan untuk menyampaikan keinginan, seorang anak kecil, ayah aku ingin susu, akhirnya kemudian ayahnya berangkat ke dapur membuat susu. Atau ibu aku ingin membeli mainan itu. Nah, itu fungsi-fungsi bahasa yang digunakan sebagai instrumental atau alat menyampaikan keinginan. Kemudian yang nomor 7 adalah fungsi heuristik. Adalah ketika bahasa digunakan untuk mendapatkan ilmu. Kita membaca buku, kita menyimak video, artinya kita menggunakan bahasa untuk mendapatkan ilmu. Nah, dari apa yang kita pahami dari buku-buku yang tertulis dengan bahasa, dengan kata, kita coba pahami dengan kosakata pemahaman yang ada di kepala kita. Nah, itulah yang disebut sebagai fungsi heuristik, bahasa yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Jika fungsi informatif tadi untuk menyampaikan ilmu, sementara heuristik untuk mendapatkan ilmu. Berikutnya kita coba pahami fungsi bahasa dari Boris Karaf, seorang ahli bahasa dari Indonesia. Nah, Boris Karaf menuliskan 9 fungsi bahasa. Yang pertama adalah mengenal kemampuan diri. Nah, kadang kita bisa menilai diri kita sendiri ataupun orang lain itu dari bahasanya. Nah, orang yang berbahasa baik, kita dapat simpulkan bahwa itu orang juga baik. Bahkan di beberapa tes seleksi mencari pekerjaan, misalkan CASN pegawai negeri, selalu melibatkan tes kebahasaan. Karena memang bahasa dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh tingkat pemahaman, kecerdasan, atau kualitas dari seseorang. Artinya bahasa bisa digunakan untuk mengenal atau menilai kemampuan diri, kemampuan seseorang begitu ya. Berikutnya yang kedua, bahwa dengan bahasa kita dapat memahami orang lain. Orang lain bercerita dengan kita, berkeluh kesah dengan kita, kita bisa menilai, oh dia sedang dalam masalah, oh dia sedang dalam kekecewaan, patah hati, atau sebaliknya dia sedang bahagia. Dari bahasa-bahasa yang dia sampaikan kita bisa memahami sebenarnya apa yang dia rasakan. Berikutnya, bahasa digunakan atau berfungsi untuk mengenal dunia. Nah,
kita lihat nih kasus-kasus terakhir ya, COVID-19 ya. Dari berita bahwa di Cina mungkin barangkali sudah mulai normal, di Indonesia masih zona merah, di India barangkali masih zona merah, muncul varian baru. Nah, dengan bahasa, dengan membaca, dengan mendengar, kita dapat mengenal dunia. Berikutnya, bahasa digunakan untuk mengembangkan proses berpikir. Dengan banyak membaca, akan banyak kosakata di kepala kita. Artinya apa? Dengan banyak kosakata di kepala kita, itu akan memperluas cara pandang kita berpikir terhadap sesuatu. Karena seseorang hanya akan dapat berpikir ketika di dalam kepalanya, di dalam pikirannya ada konsep kata dari sesuatu yang dipikir itu. Contoh, kita dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien karena kosakata itu sudah kita pahami dengan baik di dalam pikiran kita. Anak kita yang umur 5 tahun, kita minta melakukan sesuatu, terkadang dia tidak bisa melakukan secara efektif, apalagi efisien. Karena di dalam kepalanya belum tertanam konsep pemikiran atau pemahaman kata efektif dan efisien. Artinya dengan bahasa kita dapat mengembangkan proses berpikir. Berikutnya, bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam sebuah demonstrasi ya, misalkan, ayo kita suarakan nurani rakyat dan lain sebagainya. Nah, artinya dengan semangat yang digelorakan itu bisa mempengaruhi demonstran-demonstran yang lain. Contoh saja seperti itu ya. Berikutnya untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, ada yang berbeda antara tadi proses berpikir dan kecerdasan. Nah, berpikir itu sebatas untuk memahami, tetapi kalau kecerdasan ada satu tindakan lebih lanjut, barangkali untuk menyelesaikan masalah atau berpikir satu tahapan bukan hanya memahami, tetapi mencari tahu bagaimana. Nah, itu semua juga dengan bahasa. Berikutnya untuk membangun karakter, ya, atau membentuk karakter. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa seseorang dapat dikenali dari bahasanya. Kita bisa membentuk diri kita, membranding diri kita sebagai pribadi yang santun ketika kita sering menggunakan bahasa yang santun. Kita akan dinilai sebagai orang yang baik, salah satunya karena kita sering berbahasa dengan baik. Berikutnya adalah membangun profesi. Nah, dengan pandai bergaul, pandai berkomunikasi, nah, tentu akan ada banyak profesi atau pengembangan profesi yang dapat kita jangkau. Nah, karena komunikasi yang kita bangun ya, seseorang akan dapat menilai kita seperti apa. Nah, dari situlah kemudian nanti akan muncul kepercayaan yang dapat meningkatkan profesi kita, jenjang karir kita. Jadi dengan banyak berbicara, berbahasa, berkomunikasi, membangun relasi. Nah, yang terakhir adalah menciptakan kreativitas. Nah, tadi hampir sama seperti yang disampaikan di awal, bahwa kita dengan bahasa dapat bernyanyi, dapat menciptakan puisi. Nah, menciptakan bentuk-bentuk keindahan yang disampaikan dengan bahasa, dengan kreativitas. Nah, itu adalah 9 fungsi bahasa menurut Boris Gerald. Baik, berikutnya adalah apa sebenarnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada 2 yang utama. Yang pertama, digunakan sebagai bahasa nasional. Artinya apa? Nah, ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, bahasa sebagai lambang kebanggaan. Mengapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bahasanya sendiri. Beberapa negara tidak memiliki bahasanya. Contoh ya, misalkan bahasa Inggris itu digunakan beberapa negara, ya, Norwegia, Islandia, gitu. Kemudian bahasa Portugis juga digunakan beberapa negara. Ya. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bahasanya sendiri, sebuah kebanggaan. Berikutnya sebagai identitas. Nah, ketika kita bepergian ke luar negeri, barangkali ke Arab Saudi ya, ketika kita umroh atau menunaikan ibadah haji, nah orang di sana akan mengetahui kita
sebagai warga negara Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bisa menjadi identitas. Berikutnya adalah pemersatu bangsa. Nah, ini sebuah pemahaman yang sangat mudah ya, contohnya jelas. Bahwa dari Sabang sampai Merauke hanya dapat bersatu dengan satu pemahaman yang sama, satu visi misi yang sama ya. Ketika misalkan dalam sebuah perkuliahan begitu, nah dapat bersatu pemahamannya yaitu dengan bahasa Indonesia. Berikutnya sebagai alat penghubung ya, dengan bentuk-bentuk komunikasi tadi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah ini akan menghubungkan apa ya, tergantung kepentingannya. Bisa juga menghubungkan persaudaraan atau bisnis atau apapun, itu semua dengan bahasa. Itu fungsi sebagai bahasa nasional. Ruang lingkupnya adalah nasional. Bagaimana menjadi alat pemersatu. Berikutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, itu jelas. Berikutnya sebagai pengantar ya, ilmu pengetahuan ya, dan teknologi. Nah, di dalam sebuah perkuliahan di kelas ya, disampaikan dengan bahasa Indonesia. Ini yang resmi seperti itu. Memang ada beberapa kelas yang pengantarnya dengan bahasa asing, silakan itu program pengembangan kurikulum. Tetapi yang secara resmi di Indonesia pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Nah berikutnya berkedudukan atau memiliki fungsi sebagai bahasa administrasi dan tata kelola pemerintahan. Artinya apa? Segala bentuk surat menyurat resmi ataupun interaksi resmi, penyampaian pengumuman, aturan perundang-undangan dan lain sebagainya menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Nah, semua teratur di situ, tertata sebagai bahasa administrasi atau bahasa untuk tata kelola, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kepemerintahan. Baik, itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, ya kritik, saran, komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar. Coba bisa kita diskusikan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.